Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua masih diberi kesehatan hingga saat ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Strategi Pembelajaran Fikih yang beranggotakan saya Adam Bayhaqi sebagai moderator. Kemudian ada Muhammad Iqbal Arliantoni Siahaan sebagai pemateri pertama dan Uswatun Hasanah sebagai pemateri kedua, yang dimana kami akan membawakan materi yang berjudul Project Based Learning. Mohon disimak ya teman-teman. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk membacakan materi pertamanya. A. Pengertian Project Based Learning. Project-based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, project-based learning bermakna sebagai pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Ada beberapa pengertian PBL menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Thomas Mergendoller dan Michelson mengatakan PBL adalah metode pengajaran sistematik yang mengikutsertakan pelajaran ke dalam pembelajaran, pengetahuan dan keahlian yang kompleks, pertanyaan autentik, dan perancangan produk dan tugas. Kedua, ada Baron B mengatakan PBL adalah pendekatan cara pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, relevan bagi kehidupan. Yang ketiga, ada Blumenfeld menjelaskan bahwa PBL adalah pendekatan komprehensif untuk pengajaran dan pembelajaran yang dirancang agar pembelajaran melakukan riset terhadap permasalahan nyata. B. Ciri-ciri pembelajaran berbasis proyek. Ciri-ciri pembelajaran berbasis proyek menurut Center for Youth Development and Education Boston yaitu 1. Melibatkan para siswa dalam masalah-masalah kompleks, persoalan-persoalan dunia nyata, dimanapun para siswa dapat memilih dan menentukan persoalan atau masalah yang bermakna. 2. Para siswa diharuskan menggunakan penyelidikan, penelitian, keterampilan perencanaan, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah saat mereka menyelesaikan proyek. 3. Para siswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika mengerjakan proyek. 4. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja dalam tim kooperatif maupun saat mendiskusikan dengan guru. 5. Memberikan kesempatan bagi para siswa mempraktikkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa mereka dan karir. Bagaimana mengalokasikan waktu menjadi individu yang bertanggung jawab, keterampilan pribadi, belajar melalui pengalaman. 6. Menyampaikan harapan mengenai prestasi atau hasil pembelajaran. Ini disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran untuk sekolah atau negara. 7. Melakukan refleksi yang menggerakkan siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan menghubungkan pengalaman dengan pembelajaran. 8. Berakhir dengan presentasi atau produk yang menunjukkan pembelajaran dan kemudian dinilai. Kriteria dapat ditentukan oleh para siswa. C. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek
Peserta didik diberikan tugas dengan mengembangkan tema atau topik dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan proyek realistis. Berdasarkan bagian di atas, kegiatan yang harus dilakukan pada setiap langkah PBP adalah sebagai berikut. 1. Penentuan proyek pada langkah ini, peserta didik menentukan tema topik proyek berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh guru. Peserta didik diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakannya baik secara kelompok maupun mandiri dengan catatan tidak menyimpang dari tugas yang diberikan guru. 2. Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Kegiatan perancangan proyek ini berisi aturan main dalam pelaksanaan tugas proyek, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung tugas proyek, pengintegrasian berbagai kemungkinan penyelesaian tugas proyek, perencanaan sumber atau bahan atau alat yang dapat mendukung penyelesaian tugas proyek, dan kerjasama antar anggota kelompok. 3. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Peserta didik di bawah pendampingan guru melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Berapa lama proyek itu harus diselesaikan tahap demi tahap. 4. Penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Langkah ini merupakan langkah pengimplementasian rancangan proyek yang telah dibuat. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan proyek diantaranya adalah dengan membaca, meneliti, observasi, interview, merekam, berkarya seni, mengunjungi objek proyek, atau akses internet. 5. Penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek. Hasil proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya tulis, karya seni, atau karya teknologi prakarya dipresentasikan dan dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dan guru atau masyarakat dalam bentuk pameran produk pembelajaran. 6. Evaluasi proses dan hasil proyek guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran, melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Sekian dari pemateri pertama, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi penjelasan materi dari teman saya. Saya harap teman-teman semua dapat memahami materi yang disampaikan ya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan materi berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis proyek. Yang A, ada kelebihan pembelajaran berbasis proyek itu ada 10. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang ke-9, melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki. Yang ke-10, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik meningkat proses pembelajaran. Yang B, kelemahan pembelajaran proyek itu ada 7. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang ketujuh, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Jadi, untuk mengatasi kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek di atas, seorang pendidik harus dapat mengatasi
dengan cara memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek, meminimalis dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga membutuhkan banyak waktu dan biaya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga instruktur dan peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Baik, masuk materi selanjutnya, peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Yaitu ada peran guru, yang mana peran guru ini terbagi menjadi 9, yaitu pertama ada mengajar kelompok. Pertama, mengajar kelompok dan menciptakan suasana yang nyaman. Yang kedua, memastikan bahwa sebelum dimulai, setiap kelompok telah memiliki seorang anggota yang bertugas membaca materi, sementara teman-temannya mendengar, dan seorang anggota bertugas mencatat informasi yang penting sepanjang jalannya diskusi. Yang ketiga, memberikan materi atau informasi pada saat yang tepat, sesuai dengan perkembangan kelompok. Yang keempat, memastikan bahwa setiap sesi diskusi kelompok diakhiri dengan self-evaluation. Yang kelima, menjaga agar kelompok terus memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan. Yang keenam, memonitor jalannya diskusi dan membuat catatan tentang berbagai masalah yang muncul dalam proses belajar. Serta mengajar agar proses belajar terus berlangsung dengan tujuan agar setiap tahapan dalam proses belajar tidak dilewati atau diabaikan, sehingga tiap tahapan dilakukan dalam urutan yang tepat. Yang ketujuh, menjaga motivasi pelajar dengan mempertahankan unsur tantangan dalam menyelesaikan tugas dan juga mempertahankan untuk mendorong pelajaran keluar dari kesulitan. Yang ke-8, membimbing proses belajar dengan mengajukan pertanyaan yang tepat pada saat yang tepat secara mendalam tentang berbagai konsep, ide, penjelasan, sudut pandang, dan sebagainya. Yang ke-9, mengevaluasi kegiatan belajar, termasuk partisipasi pelajar dalam proses kelompok. Baik, masuk materi selanjutnya, itu ada peran siswa. Peran siswa ini ada 8, yaitu pertama, kemampuan bertanya dalam berpikir, melakukan riset sederhana. Yang ketiga, mempelajari ide dan konsep baru. Yang keempat, belajar mengatur waktu dengan baik. Yang kelima, melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok. Yang keenam, mengaplikasikan belajar lewat tindakan. Yang ketujuh, melakukan interaksi sosial seperti wawancara, survei, observasi, dan lain-lain. Yang kedelapan, kegiatan lebih banyak pada kerja kelompok. Mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Saya harap teman-teman semua dapat memahami apa yang kami sampaikan dengan baik. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.